Semuanya, saya Jessica dan hari ini saya akan membahas tentang fungsi dari beberapa extension di dalam aplikasi Visual Studio Code. Jadi, si extension ini berguna bagi penulisan coding seperti penambahan fitur, template, dan masih banyak fungsi lainnya. Langsung saja kita buka aplikasi Visual Studio Code kita. Jadi, untuk mendownload si extension yang mau kita butuhkan itu, caranya kita harus mengunjungi marketplace dari aplikasi Visual Studio Code. Caranya di sebelah kiri kita cari yang namanya extension, atau bisa juga kita buka melalui shortcut Ctrl+Shift+X. Langsung saja kita klik. Kita cari nama extension yang mau kita pakai. Contoh pertama yaitu di sini saya mau pakai yang namanya extension yaitu Open in Browser. Sebelumnya extension ini belum ada di dalam Visual Studio Code ini, tapi kalau misalnya kita udah pernah pakai yang namanya aplikasi Sublime Text, itu Open in Browser sudah tersedia langsung. Jadi kita dapat membuka file di browser secara langsung dengan cara klik kanan di bagian file. Kita coba install di sini. Caranya tinggal klik install di bagian sini. Jika sudah terinstall, berarti si extension ini sudah bisa kita pakai. Coba kita buat dulu file baru. Misalnya namanya adalah exam.html. Kemudian kita buat strukturnya. Coba kita buat di sini tag heading. Misalnya H1, kita buat teksnya yaitu hello world. Kemudian kita klik kanan. Jadi si extension yang kita download tadi sudah tersedia, jadi kita bisa membuka website yang sudah kita buat. Nah, ini dia tampilan dari website yang sudah kita buat. Dia udah tampil di dalam browser. Jadi itu dia fungsi si extension yang bernama Open in Browser. Selanjutnya kita ke extension yang kedua. Di sini fungsinya hampir mirip, namanya adalah Live Server. Tapi fungsinya di Live Server ini agak lebih powerful. Kalau saya pribadi lebih prefer di Live Server. Coba kita install. Kemudian ini dia tadi file yang mau kita ganti. Misalnya kita bagi dulu layarnya supaya nampak jelas perbedaannya. Nah, ini file yang belum kita edit. Jadi kalau kita menggunakan live server itu kita nggak perlu pindah-pindah karena dia otomatis live begitu kita save. Misalnya ini kita ganti jadi hello Jessica. Misalnya kita save. Otomatis tampilan dari hasil edit yang kita buat itu akan langsung terganti tanpa kita refresh atau reload. Jadi dia secara real time dia bakalan terganti. Jadi itu dia fungsi dari si extension live server. Kemudian kita ke extension berikutnya. Di sini sebelumnya saya sudah mendownload yang namanya auto rename tag. Jadi apa fungsi dari auto rename tag ini? Jadi fungsi dari extension ini adalah kita dapat mengganti nama dari tag pembuka atau nama tag penutup tanpa mengganti kedua-duanya. Jadi misalnya di sini kita buat tag paragraf. Misalnya kita buat isinya adalah paragraf pertama. Kemudian di bawahnya kita coba buat heading 2, buat heading kedua. Nah, coba kita ganti di bagian sini. Misalnya kita mau buat dia jadi heading ketiga. Nah,
otomatis si tag penutupnya juga bakalan otomatis terganti. Untuk penamaannya kita bisa menggunakan di salah satu aja. Misalnya kita mau mengganti tag pembuka, otomatis penutupnya bakalan terganti. Kalau misalnya kita ganti di tag penutup, di tag pembuka bakalan otomatis terganti juga. Jadi itu dia fungsi dari extension auto rename tag. Kemudian kita ke extension yang selanjutnya. Di sini namanya adalah Beautify. Jadi si Beautify ini berfungsi untuk merapikan codingan secara otomatis. Jadi misalnya kita di sini mau membuat codingan ini menjadi agak berantakan. Misalnya kita buat div. Di dalam div kita buat namanya order list yang berisi list misalnya makanan, kemudian ada minuman, coba kita buat dia jadi misalnya si all ini kita tap beberapa kali, kemudian si LI kita buat di depan. Nah, ini kan terlihat agak berantakan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan extension yang bernama Beautify, dia otomatis akan berurut. Jadi dia nampak yang mana div gitu, yang mana pasangannya. Jadi coba kita buka Beautify. Nah, ini dia fungsi dari si extensionnya. Jadi codingan yang tadi kita buat berantakan, kita tap-tap ke beberapa tempat, dia bakalan kembali ke tempat yang lebih rapi, ke posisinya yang lebih enak dilihat mata. Kemudian kita ke extension yang berikutnya, yaitu di sini namanya adalah IntelliSense for CSS Class Names in HTML. Fungsinya adalah untuk memudahkan kita melihat kelas-kelas yang ada di dalam file CSS yang kita panggil. Jadi di sini misalnya saya sudah download file CSS yang di dalamnya terdapat beberapa bootstrap. Jadi misalnya kita buat di sini, kita panggil CSS-nya link, kemudian nama dari CSS yang kita simpan. Misalnya di sini saya menggunakan yang bootstrap CSS. Kemudian di sini kita buat tag A. Misalnya kita buat teksnya selengkapnya. Jadi di sini saya membuat teks selengkapnya ini berada di dalam button. Caranya kita panggil kelas, namanya tadi button. Jadi dengan extension ini kita dapat mengetahui berbagai macam aset dari si bootstrap CSS yang sudah ada di atas tadi. Jadi kita tinggal pilih, misalnya di sini kita pilih yang button coba button danger. Bukan cuma button danger, jadi di sini kita bebas mau pilih yang mana. Jadi di sini tersedia banyak kelas-kelas yang diambil dari bootstrap CSS yang sudah kita download tadi. Misalnya kita pilih di sini yang danger, jadi otomatis dia buttonnya akan berwarna merah. Coba kita buka. Nah, ini dia tampilan dari hasil dari si button tadi. Jadi itu dia penjelasan fungsi dari beberapa extension yang saya pakai. Silakan mencoba. Terima kasih.